Baitul Ilmi TV, meraih berkah berislam kafah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'du. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, segala rasa puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan kepada para pengikut-pengikutnya. Insyaallah semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dan sekaligus menjadi pengingat bagi kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan dan memberikan penguatan atas kita sekalian di dalam meneguhkan kedudukan dan posisi kita sebagai seorang abid, sebagai seorang hamba ketika kita melaksanakan aktivitas kehidupan di dunia ini. Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah ya. Kita diminta untuk senantiasa bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasabiru, dan kuatkan kesabaran kalian. Warabitu, dan hendaklah kalian berjaga-jaga di daerah perbatasan untuk melawan orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah, dan hendaklah kalian menjaga ketakwaan kalian kepada Allah dengan bersungguh-sungguh melaksanakan perintah dan bersungguh-sungguh untuk meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tuflihun, agar kalian ketika melaksanakan aktivitas kehidupan di dunia ini kalian akan menjadi orang-orang yang beruntung, yaitu mendapatkan kemuliaan hidup di dunia, dan terlebih kelak ketika kita berada di dalam kehidupan akhirat, kita akan menjadi hamba-hamba yang beruntung, yaitu hamba-hamba yang mendapatkan kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, namun demikian karena memang faktanya kita sedang berada di dalam kehidupan dunia, maka kita harus betul-betul bersabar di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Imam Hasan Al-Basri ketika beliau memberikan penjelasan tentang ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian itu bersabar, dan tidak cukup sekedar bersabar saja, kuatkan kesabaran kalian dalam apa? Dalam melaksanakan Islam. Hendaklah kalian itu bersabar di dalam aturan-aturan yang Allah tetapkan atas diri kalian di dalam agama kalian, yaitu ad-dinul Islam. Karena fa insyaallah ketika kita itu bersabar dengan agama Islam ini, sungguh Islam ini yang akan menjadikan diri kita itu hamba-hamba yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, ketika beliau mengingatkan kesabaran kita dan diminta untuk menguatkan kesabaran kita di hadapan Allah dengan agama ini, maka beliau kemudian menambahkan, hendaklah kalian itu bersabar dan senantiasa menguatkan kesabaran kalian dengan Islam ini dalam keadaan suka ataupun duka, dalam keadaan senang ataupun sedih. Maknanya apa, hadirin rahimakumullah, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, bahwa kita ya tentu di dalam melaksanakan aktivitas kehidupan di dunia ini ya akan mengalami fase, ya akan mengalami situasi
antara senang dan sedih ya dalam waktu yang bersamaan ataupun mungkin dalam waktu yang berbeda. Beliau juga mengingatkan, hendaklah kalian bersabar dengan Islam ini ketika kalian dalam keadaan kaya atau dalam keadaan miskin. Kita juga diingatkan bahwa kita berpegang teguh dengan Islam ini ketika Allah memberikan kekayaan atas diri kita, atau mungkin ketika Allah memberikan sedikit harta atas kita. Karena tidak sedikit di antara kita begitu diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi orang-orang yang berlepas diri dari Islam ini. Atau juga sebaliknya, betapa banyak di antara kita orang-orang yang ketika diberikan kemelaratan dan kesulitan harta, maka kemudian mereka berpaling dari agama ini. Sungguh bukan persoalan kaya atau miskin, bukan persoalan kita itu senang atau sedih. Islam ini datang kepada kita agar kemudian kita memegang teguh ya dalam situasi dan kondisi apapun ya. Ketika kita memegang Islam dalam keadaan senang, ya mungkin kita akan menunaikan Islam itu dengan sebaik-baiknya. Tetapi ketika kita dalam keadaan sedih, belum tentu perintah dan larangan Allah di dalam Islam itu kita tunaikan dengan sebaik-baiknya, dengan dalih bahwa Allah tidak memberikan kebahagiaan atas diri kita di dalam kehidupan di dunia ini. Hidup di dunia ini sementara, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, dan waktu itu akan terus berubah. Ketika Allah memberikan kita senang, pasangan senang itu adalah sedih. Ketika Allah memberikan kita itu rasa suka, pasangan suka itu adalah duka gitu. Karenanya ketika Allah memberikan harta kepada kita ya, kita disebut sebagai orang yang kaya. Di saat yang berbeda mungkin kita itu akan disebut sebagai orang yang tidak memiliki harta, fakir atau miskin misalnya. Tapi sama sekali itu jangan pernah menjadikan diri kita berpaling dari Islam ini. Karena Islam itu bukan persoalan kaya atau miskin, memiliki kedudukan atau tidak. Islam juga bukan persoalan ketika kita itu senang atau susah. Karena Islam ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun itu agar kemudian kita itu menjadi orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau Imam Hasan Al-Basri mengingatkan, pegang teguh kesabaran kita dalam Islam dan kuatkan kesabaran kita dengan Islam itu dalam situasi dan kondisi apapun. Jangan sampai kehidupan dunia yang fana ini melenakan kita dari melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kesenangan hidup kita di dunia ini melupakan kita dari kesenangan hidup di akhirat, yaitu mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Satu hal lagi, beliau mengingatkan kepada kita tentang kesabaran dan menguatkan kesabaran ini, yaitu kesabaran kalian dan kuatkan kesabaran kalian terhadap musuh yang menyembunyikan agamanya. Nah, ini tentu menjadi satu hal yang harus kita perhatikan. Sebab andai kata kita itu senantiasa berhadapan dengan orang-orang yang jelas sifat, perilaku, perangainya, jelas dia itu mengaku ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak perlu berhati-hati terhadap orang yang seperti ini, kecuali sikap kita, urusanmu, urusanku adalah urusanku, agamamu, agamaku adalah agamaku. Tapi terhadap orang yang menyembunyikan agama mereka, seolah-olah mereka itu sama dengan kita ketika berada di hadapan kita, tetapi berbeda, berbalik 180 derajat ketika mereka berada di belakang kita, maka kesabaran kita terhadap kelompok orang-orang yang seperti ini itu harus ditingkatkan dan harus dikuatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan diri kita orang-orang yang bersabar, orang-orang yang senantiasa menguatkan kesabaran, orang-orang yang senantiasa berjaga-jaga terhadap upaya-upaya untuk mengalihkan dan memindahkan keislaman kita dengan yang lain. Semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.